Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan format asuhan kebidanan kehamilan dengan kasus kehamilan pada ibu hamil trimester 3 untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah dokumentasi kebidanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferniani Maio. Nama saya Faradila Sandi Potutu. Saya Fatmati Maulungo. Baik, di sini saya akan mempresentasikan format pendokumentasian partai asuhan kehamilan trimester 3 dengan kasus asuhan kebidanan pada ibu hamil Nyonya S, G1 P0 A0, umur 24 tahun, hamil 30 minggu dengan anemia sedang di bidan praktik swasta Dwi Andarwati Wonogiri. Adapun tanggal pengkajian ini yaitu tanggal 6 Mei 2012, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, tempat pengkajian di Bidan Praktik Swasta Dwi Andarwati Wonogiri. Nama mahasiswa ada Faradila Sandi Potutu, Fatmawati Humbolungo, dan saya sendiri Ferniani Maio. Pada askep 7 langkah Farne, yang pertama yaitu pengkajian. Nah, pada pengkajian ini terdiri dari identitas. Di sini nama pasien Nyonya S dengan umur 24 tahun, suku Jawa, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, alamat Pondok Ngadirojo RT RW 02 Wonogiri. Nomor telepon tidak ada informasi. Kemudian nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab dari pasien ini yaitu Tuan S dengan umur 29 tahun, suku Jawa, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Pondok Ngadirojo RT RW 02 Wonogiri, dan nomor telepon tidak ada informasi. Kemudian ada data subjektif. Hari tanggal 6 Mei 2012, jam 10.30 waktu Indonesia Barat, kunjungan ke pertama. Alasan kunjungan, ibu ingin memeriksakan kehamilannya. Kemudian keluhan utamanya yaitu ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya karena mengeluh sering pusing, mata berkunang-kunang, merasa lemah dan lesu sejak 1 minggu yang lalu. Yang pertama, riwayat menstruasi. Riwayat menstruasi terdiri dari menarche. Ibu mengatakan haid pertama kali umur 14 tahun. Siklus, ibu mengatakan siklus haidnya 28 hari. Untuk banyaknya, ibu mengatakan saat haid ganti pembalut sebanyak 2-3 kali sehari. Dysmenorrhea, ibu mengatakan saat haid tidak merasakan nyeri perut. Ibu mengatakan haidnya teratur setiap bulan. Dan lamanya, ibu mengatakan lamanya waktu haid yaitu 7 hari. Pada poin kedua yaitu riwayat obstetri lalu. Karena ibu merupakan ibu hamil yang hamil anak pertama, maka tidak diisi untuk riwayat obstetri lalu. Kemudian poin ketiga yaitu riwayat kehamilan. Nah, untuk riwayat kehamilan ini terbagi atas HPHT atau hari pertama haid terakhir. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya pada tanggal 7 Oktober 2011. HPL atau hari perkiraan lahir 14 Juli 2012. Umur kehamilan 30 minggu. Pergerakan janin 24 jam terakhir. Ibu mengatakan merasakan gerakan janin pertama kali pada umur kehamilan 4 bulan. Dan gerakan janin sekarang aktif kira-kira 13-18 kali per hari. Keluhan trimester 1. Ibu mengatakan merasakan mual dan muntah pada pagi hari dan pusing. Keluhan trimester 2. Ibu mengatakan tidak ada keluhan. Keluhan trimester 3. Ibu mengatakan sering merasa pusing, mata berkunang-kunang, merasa lemah dan lesu. Untuk keluhan yang dirasakan, muntah, nyeri perut hebat, panas tinggi, gatal pada vulva dan vagina, bengkak muka dan tangan, serta lainnya tidak ada informasi.
Selanjutnya yaitu imunisasi tetanus toksoid. Tetanus toksoid 1, imunisasi TT1 sebanyak 2 kali pada waktu menikah. Kemudian imunisasi tetanus toksoid 2 pada umur kehamilan 4 bulan. Dan tetanus toksoid 3 sampai tetanus toksoid 5, ibu mengatakan tidak ada informasi. Selanjutnya poin keempat yaitu riwayat ANC atau antenatal. Yang pertama, umur kehamilan pertama kali ANC. Ibu mengatakan sudah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 2 kali, TT1 pada waktu menikah, TT2 pada umur kehamilan 4 bulan. Tempatnya bidan, kemudian ada frekuensi trimester 1 1 kali, trimester 2 2 kali, dan trimester 3 1 kali. Poin yang kelima yaitu riwayat kesehatan terbagi atas sistematik. Di sini ada macam-macam. Yang pertama yaitu kelainan jantung. Ibu mengatakan tidak pernah merasa dada berdebar-debar dan mudah lelah saat beraktivitas. Kemudian kelainan ginjal. Kelainan ginjal, ibu mengatakan tidak pernah merasa nyeri pada pinggang bagian kanan dan kiri dan tidak pernah merasa sakit pada saat buang air kecil. Kemudian asma, ibu mengatakan tidak pernah merasa sesak nafas dan batuk berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Kemudian TB paru, ibu mengatakan tidak pernah batuk berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Kemudian hepatitis, ibu mengatakan tidak pernah mengalami tanda-tanda kuning pada masa akut itu. Selanjutnya ada diabetes mellitus, ibu mengatakan tidak pernah merasa mudah lapar, sering kencing, mudah haus, dan tidak buang air kecil lebih dari 8 kali di waktu malam. Untuk hipertensi, ibu mengatakan tidak pernah mengalami pusing, sakit kepala, dan tengkuk terasa tegang. Kemudian ada epilepsi, ibu mengatakan tidak pernah mengalami tanda-tanda kejang mendadak dan tidak pernah mengeluarkan busa pada mulutnya. Dan terakhir ada alergi, ibu mengatakan tidak mempunyai alergi. Selanjutnya keluarga. Ibu mengatakan keluarga dari pihak istri maupun suami tidak ada yang mempunyai penyakit keturunan seperti jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Kelainan jantung, ibu mengatakan keluarga tidak mempunyai penyakit jantung. Hipertensi, ibu mengatakan keluarga tidak ada mempunyai hipertensi. Asma, ibu mengatakan keluarga tidak ada yang mempunyai penyakit asma. Gemeli, ibu mengatakan dalam keluarganya tidak ada yang mempunyai keturunan kembar, baik dari pihak istri maupun suami. Poin yang keenam yaitu riwayat kontrasepsi. Untuk jenisnya, ibu mengatakan belum pernah menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun karena ini merupakan kehamilan pertamanya. Jadi untuk lama, keluhan, dan alasan lepas tidak ada informasi. Kemudian poin yang ketujuh yaitu riwayat psikososial. Riwayat psikososial di sini terbagi atas 6. Yang pertama, perkawinan ibu mengatakan perkawinan yang pertama. Status perkawinan, ibu mengatakan status perkawinan sah. Usia istri saat menikah, ibu mengatakan usia saat menikah yaitu 23 tahun. Usia suami saat menikah, ibu mengatakan usia suami saat menikah 28 tahun. Lama pernikahan, ibu mengatakan lama pernikahan 1 tahun. Kemudian yang terakhir penerimaan dengan kehamilan ini, ibu mengatakan kehamilan ini termasuk kehamilan yang direncanakan. Kemudian untuk rencana persalinan, baik penolong, tempat bersalin, pendamping, transportasi ataupun pendonor tidak ada. Kemudian poin yang ke-9 yaitu pola nutrisi. Pola nutrisi di sini terdiri dari makan dan minum. Untuk makan, ibu mengatakan makan 3 kali sehari dengan porsi sedang. Jenisnya, ibu mengatakan jenis makanan nasi, lauk, tempe, kadang diselingi telur dan ikan, dan 1 mangkok sayur misalnya bayam, terong, dan kangkung. Untuk jumlahnya, ibu mengatakan jumlah porsi yang dimakan dengan porsi sedang. Minum, ibu mengatakan minum 6-8 gelas air putih dalam sehari dan minum teh setiap pagi.
Jenisnya ibu mengatakan jenis minuman yang diminum air putih sehari dan minum teh setiap pagi. Kemudian jumlah ibu mengatakan minum dengan jumlah 6-8 gelas dalam sehari. Selanjutnya pola eliminasi. Pola eliminasi di sini terdiri dari buang air kecil. Ibu mengatakan buang air kecil 4-8 kali sehari dan warnanya kuning jernih. Warnanya ibu mengatakan kencingnya berwarna kuning jernih. Untuk bau dan konsistensinya tidak ada informasi. Selanjutnya buang air besar. Ibu mengatakan buang air besar 1 kali sehari teratur setiap pagi. Warna kuning kecoklatan, konsistensi padat, lembab. Untuk bau dan konsistensinya tidak ada informasi. Pada poin yang ke-11 yaitu pola aktivitas. Ibu mengatakan selama hamil mengurangi pekerjaan rumahnya dan dibantu oleh suaminya. Pola aktivitas di sini yang pertama itu istirahat. Ibu mengatakan tidur malam selama 8 jam setiap hari dan tidak tidur siang. Ibu mengatakan tidak tidur pada siang hari dan pada malam hari ibu mengatakan tidur selama 8 jam setiap hari. Selanjutnya seksualitas. Ibu mengatakan melakukan hubungan seksual 4 kali dalam 1 bulan. Pekerjaan sehari-hari tidak ada informasi. Kemudian personal hygiene. Ibu mengatakan selama hamil mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, dan keramas 3 kali dalam seminggu. Untuk kuku kaki dan kuku tangan tidak ada informasi. Kemudian setelah ada data subjektif, di sini ada data objektif. Yang pertama tanda vital, ada keadaan umum baik, kesadaran komposmentis, tekanan darah 100/80 mmHg, respirasi 20 kali per menit, kemudian nadi 78 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, kemudian ada berat badan 54 kg, tinggi badan 150 cm, kemudian di sini ada lila 26 cm. Setelah itu ada pemeriksaan fisik. Yang pertama pada kepala, rambut bersih, tidak rontok, tidak berketombe dan warna hitam alami. Kemudian muka bersih, tidak ada odema dan tidak ada klosma, dan gravidum terlihat pucat. Kemudian mata, konjungtiva pucat, warna putih, sklera putih, hidung bersih, lubang hidung simetris dan tidak ada benjolan. Kemudian telinga bersih, simetris, kanan dan kiri tidak ada serumen. Mulut, gigi gusi, mulut bersih, tidak ada stomatitis, gigi tidak berlubang, tidak ada caris, gusi tidak ada pembengkakan dan tidak berdarah. Kemudian leher, kelenjar gondok, tidak ada pembesaran kelenjar gondok. Tumor, tidak ada benjolan. Kemudian pembesaran kelenjar, tidak ada pembesaran kelenjar limfi. Dada dan aksila mamae. Di sini ada membesar, ada pembesaran payudara normal. Tumor, tidak ada benjolan, simetris kanan dan kiri. Areola bersih, hiperpigmentasi, puting susu menonjol, kolostrum. Kolostrum sudah keluar, benjolan tidak ada, benjolan kanan dan kiri, nyeri tidak ada nyeri bila ditekan, abdomen luka bekas operasi, tidak ada luka bekas operasi, kemudian linea alba nigra, citri albican atau lividi, kemudian di sini ada ekstremitas, varises kiri, tidak ada varises pada kaki kanan dan kiri. Odema, tidak ada odema. Refleks patella positif kanan dan kiri. Kemudian di sini ada pemeriksaan anogenital. Vulva vagina tidak ada varises. Varises tidak ada luka dan bekas luka.
kemerahan, tidak ada kemerahan, nyeri, tidak ada nyeri bila ditekan, kelenjar Bartolini normal, tidak ada pembesaran kelenjar Bartolini, pengeluaran per vagina, tidak ada pengeluaran per vagina, perineum, bekas luka, tidak ada bekas luka, lain-lain, tidak ada kelainan, anus, hemoroid, tidak ada hemoroid, lain-lain, tidak ada kelainan, pemeriksaan dalam, tidak ada informasi, pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan. Baik, setelah pengkajian, kemudian ada interpretasi data. Yang pertama ada diagnosa kebidanan. Tanggal 6 Mei 2012 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Nyonya S. D1 P0 A0 umur 24 tahun, umur kehamilan 30 minggu, janin tunggal hidup intrauteri, letak memanjang, presentasi kepala punggung kanan, bagian terbawah janin belum masuk panggul dengan anemia sedang. Kemudian masuk pada data dasar, itu data subjektif. Yang pertama, ibu mengatakan ini merupakan kehamilannya yang pertama. Yang kedua, ibu mengatakan saat ini berumur 24 tahun. Yang ketiga, ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 7 Oktober 2011. Yang keempat, ibu mengatakan belum pernah keguguran. Kemudian yang kelima, ibu mengeluh sering pusing, mata berkunang-kunang, lemah dan lesu. Kemudian masuk pada data objektif. Yang pertama, keadaan umum ibu baik. Yang kedua, kesadaran, yaitu kompos mentis. Kemudian yang ketiga, tekanan darah 100/80 mmHg. Kemudian yang keempat, nadi 78 kali per menit. Kemudian yang kelima, suhu 36,80 derajat Celcius. Kemudian yang keenam, respirasi 24 kali per menit. Kemudian tinggi badan 150 cm. Kemudian yang ke-8, berat badan sekarang 54 kg. Kemudian yang ke-9, lila 26 cm. Kemudian HPL 14 Juli 2012. Kemudian yang ke-11, Leopold 1, TFU 3 jari di atas pusat bagian atas perut ibu teraba lunak, bulat dan tidak melenting atau bokong. Kemudian Leopold 2, bagian kanan perut ibu teraba keras, memanjang seperti papan. Bagian kiri perut ibu teraba bagian-bagian kecil janin atau ekstremitas. Kemudian masuk pada Leopold 3, bagian bawah perut ibu teraba bulat keras dan melenting, kepala masih dapat digoyangkan. Kemudian masuk pada Leopold 4, bagian terbawah janin belum masuk, panggul atau konvergen. Kemudian TBJ sama dengan 30 kurang 12 kali 155, hasilnya 2790 gram. Kemudian masuk pada DJJ punktum maksimum. Kuadran bawah bagian kanan perut ibu, frekuensi yaitu 138 kali per menit. Teratur, tidak teratur, hasilnya yaitu teratur. Kemudian yang ke-12 HB, yaitu 8 gram persen. Kemudian masuk pada masalah. Ibu mengatakan cemas dengan kehamilannya karena sering merasa pusing, mudah mengantuk, dan cepat lelah. Kemudian masuk pada kebutuhan. Yang pertama, beri ibu dukungan moral. Yang kedua, beri informasi tentang keadaan kehamilannya. Yang ketiga, beritahu ibu tentang tablet FE. Yang keempat, beri informasi tentang kebutuhan gizi ibu hamil. Kemudian masuk pada diagnosa potensial, yaitu potensial terjadi anemia berat. Kemudian yang keempat, tindakan segera. Yang pertama, beri tablet FE 500 mg dosis 2 kali 1 tablet per hari. Yang kedua, beri vitamin C 50 mg dosis 2 kali 1 tablet per hari.
Kemudian masuk pada rencana tindakan. Tanggal 6 Mei 2012 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, beri informasi tentang hasil pemeriksaan. Yang kedua, beri penkes kepada ibu tentang tablet penambah darah. Yang ketiga, beri informasi kepada ibu tentang gizi ibu hamil, beri dukungan moral. Yang keempat, beritahu ibu untuk istirahat yang cukup. Yang kelima, beri terapi tablet FE 500 mg dosis 2x1, tablet per hari vitamin C 50 mg dosis 2x1 tablet per hari. Kemudian yang keenam, lakukan pemeriksaan HB setiap 1 minggu sekali. Kemudian yang ketujuh, beritahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah 1 minggu lagi. Kemudian masuk pada implementasi pelaksanaan. Tanggal 6 Mei 2012 pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, pukul 12.10 waktu Indonesia Barat memberitahu ibu tentang hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama ada tekanan darah, yaitu 100/80 mmHg, nadi 78 kali per menit, suhu 36,80 derajat Celcius, Hb 8 gram per sen. Kemudian yang kedua, pukul 12.20 waktu Indonesia Barat memberi informasi tentang tablet FE, guna zat besi untuk penambahan darah dan mencegah timbulnya anemia yang bila terjadi akan membahayakan jiwa ibu dan menghambat pertumbuhan janin. Dosis untuk ibu hamil yaitu 60 mg per hari, jadi dosis tablet zat besi selama hamil adalah 90 mg tablet selama hamil. Kemudian yang ketiga, pukul 12.35 waktu Indonesia Barat memberitahu informasi tentang kebutuhan gizi ibu hamil. Contohnya menu gizi ibu menyusui seperti nasi, sayur, bayam, tahu atau tempe, telur, buah, jeruk, atau pepaya. Kemudian yang keempat, pukul 12.50 waktu Indonesia Barat memberikan dukungan moral, memotivasi ibu untuk tetap semangat dan tidak putus asa dengan keadaan kehamilannya saat ini. Kemudian yang kelima, pukul 12.55 waktu Indonesia Barat memberi terapi pada ibu. Yang pertama, tablet FE 500 mg dosis 2x1 tablet per hari sebanyak 15 tablet. Yang kedua, vitamin C 50 mg dosis 2x1 sebanyak 15 tablet. Kemudian yang selanjutnya, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat menganjurkan ibu untuk istirahat tidur siang yang cukup 2-3 jam. Kemudian pukul 13.05 waktu Indonesia Barat memberitahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah 1 minggu lagi dan pemeriksaan AHB. Kemudian masuk pada evaluasi. Tanggal 6 Mei 2012 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, hasil pemeriksaan. 1. Keadaan umum baik. Yang kedua, kesadaran kompostimentis. Yang ketiga, tekanan darah 100/80 mmHg. Yang keempat, nadi 78 kali per menit. Yang kelima, suhu 36,80 derajat Celcius. Kemudian yang keenam, respirasi 24 kali per menit. Yang ketujuh, Hb 80 gram per sen. Ibu mengerti tentang keadaan kehamilannya dengan anemia. Kemudian yang kedua, ibu sudah mengerti tentang tablet besi dan dapat menjelaskan kembali informasi tablet besi. Kemudian yang ketiga, ibu dapat menjelaskan kembali tentang kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil. Kemudian yang keempat, ibu bersedia minum obat dari bidan sesuai anjuran dan cara minumnya, yaitu yang pertama
tablet FE 500 mg dosis 2x1 tablet per hari sebanyak 15 tablet. Yang kedua, vitamin C 50 mg dosis 2x1 tablet per hari sebanyak 15 tablet. Kemudian yang kelima, ibu mengerti dan bersedia istirahat yang cukup. Yang keenam, ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah satu minggu lagi. Baik, itulah presentasi format asuhan kebidanan kehamilan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.